Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh dan solehah? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi nikmat sehat dan sempat sehingga bisa ketemu lagi di kelas 4 ini dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan pertemuan kali ini kita memasuki pelajaran 9. Pelajaran 9 materinya mari melaksanakan sholat. Kita lihat gambar yang ada di layar ini, amati dan ceritakan gambar yang ada nanti kita setelah materi ini selesai. Sebelum materi dimulai tentang makna ibadah sholat, kita harus tahu tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu peserta didik mampu yang pertama terbiasa menjalankan sholat dengan tertib dan ikhlas. 2. Menunjukkan sikap disiplin sebagai implementasi dari pemahaman makna ibadah sholat dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, memahami keutamaan sholat. Keempat, memahami makna ibadah sholat. Yang kelima, memberikan contoh-contoh makna ibadah sholat. Yang keenam, menyebutkan perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat dengan benar. Dan yang terakhir, menceritakan pengalaman sholat di rumah dan di masjid. Pada materi ini yang akan kita pelajari, yang pertama keutamaan sholat, kedua makna bacaan sholat, yang ketiga perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat, yang keempat pengalaman sholat di rumah dan di masjid. Keutamaan sholat, amati, kita lihat gambar. Mengapa ya kita semua harus sholat? Dalam surah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, kita harus tahu keutamaan sholat itu sendiri. Yang pertama, sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Yang kedua, sholat diwajibkan atas muslim muslimah yang perintahnya disampaikan oleh Allah secara langsung. Yang ketiga, sholat merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya di hari kiamat. Yang keempat, sholat termasuk amal yang paling disukai oleh Allah. Yang kelima, sholat dapat menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan. Yang keenam, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketujuh, orang yang khusyuk sholatnya akan mewarisi surga Firdaus. Terakhir, sholat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah. Sebelum kita memahami makna ibadah sholat, harus kita ketahui syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu ada 5. 1. Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. 2. Suci dari hadas besar dan kecil. 3. Menutup aurat. 4. Menghadap kiblat. 5. Sudah masuk waktu sholat. Nah, selain syarat sah sholat, kita juga harus tahu rukun sholat. Rukun sholat itu ada 13. Rukun sholat itu sesuatu yang harus kita kerjakan di dalam sholat. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk dengan tumakninah. 6. Iktidal dengan tumakninah. 7. Sujud dengan tumakninah. 8. Duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. 9. Duduk tasyahud akhir. 10. Membaca bacaan tasyahud akhir.
11 membaca sholawat Nabi, 12 membaca salam, dan yang terakhir tertib. Kita lanjut yang kedua, yaitu makna bacaan sholat. Makna bacaan sholat. Sholat adalah ibadah dengan cara menghadap kepada Allah secara langsung. Ketika menghadap, itulah kita membaca bacaan sholat. Lalu, sudahkah kita memahami arti bacaan sholat? Nah, dengan memahami arti bacaan sholat, sholat kita akan menjadi khusyuk. Pikiran kita bisa lebih berkonsentrasi sehingga ibadah sholat akan membekas dan berpengaruh terhadap tingkah laku kita. Sekarang kita simak arti dari bacaan sholat dan resapilah maknanya atau artinya. Yang pertama, takbiratul ihram. Bacaannya Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Yang kedua, bacaan doa iftitah. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang artinya, segala puji bagi Allah dan maha suci Allah sepanjang pagi dan petang. Sungguh aku hadapkan wajahku kepada wajahmu yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh kelurusan dan penyerahan diri, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukanmu. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan memang aku diperintahkan seperti itu, dan aku termasuk hamba yang berserah diri. Selanjutnya, membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi sebelum membaca surah Al-Fatihah, kita dianjurkan membaca ta'awudz yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Baru membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Selanjutnya, doa saat ruku. Bacaannya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Dianjurkan 3 kali, yang artinya Maha suci Tuhanku yang Maha agung, dan dengan segala puji baginya. Doa setelah iktidal, Sami Allahu liman hamidah,
Rabbana wa lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Artinya, Allah sungguh mendengarkan para pemujinya. Ya Allah Tuhan kami, bagimu segala puji, sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh barang yang kau kehendaki sesudah itu. Lalu yang keenam, doa sujud. Doa saat sujud yang itu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Artinya, Maha suci Rabbku yang maha tinggi dan dengan segala puji baginya. Yang ketujuh, doa saat duduk di antara dua sujud. Bacaannya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Artinya, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, belas kasihanilah aku, wajburni, cukupkanlah segala kekuranganku, warfa'ni, angkatlah derajatku, warzuqni, berilah rezeki kepadaku, wahdini, berilah petunjuk kepadaku, wa'afini, berilah kesehatan kepadaku, wa'fu anni, dan berilah ampunan kepadaku. Itulah doa saat di antara dua sujud. Kemudian yang 8 adalah tasyahud akhir atau doa tahiyah yang bunyinya at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Yang artinya segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan bagi Allah. Segala keselamatan tetap untuk engkau, wahai Nabi, dan demikian juga rahmat Allah dan berkahnya. Mudah-mudahan keselamatan tetap untuk kami sekalian dan untuk para hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan atas keluarganya sebagaimana pernah Engkau berikan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan limpahkanlah berkah atas Nabi Muhammad beserta keluarganya sebagaimana Engkau memberikan berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Di seluruh alam semesta Engkaulah yang terpuji dan maha mulia. Dan yang terakhir, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepada kamu sekalian serta rahmat Allah dan berkahnya. Baiklah anak-anakku, itulah makna ibadah dalam sholat, makna bacaan dalam sholat. Selanjutnya kita perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat.
Perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat akan melahirkan kebaikan terhadap sesama. Yang pertama, melatih kekompakan. Sholat fardu lebih baik dikerjakan secara berjamaah karena lebih utama dan pahalanya lebih banyak. Pada saat sholat berjamaah akan terlihat kompak. Seorang imam sebelum memulai sholat selalu memperhatikan kesiapan makmumnya. Berkata, saf harus disusun secara rapi, lurus dan rapat di antara para makmum. Selanjutnya imam memulai sholat dan diikuti oleh makmumnya hingga selesai. Gerakan sholat imam dan makmum selalu kompak. Nah, kekompakan sholat tersebut dapat dijadikan teladan. Misalnya, kekompakan dalam kerja bakti membersihkan sekolah. Ketika waktu kerja bakti tiba, maka tak seorang pun yang duduk santai, mengobrol dan berdiam diri. Jadi tidak boleh ada sebagian anak bekerja, tetapi sebagian lainnya malas-malasan. Semua harus saling bahu-membahu agar tugas kerja bakti selesai dengan baik. Yang kedua, melahirkan kebaikan terhadap sesama. Yang kedua, mematuhi perintah ketua kelompok. Dalam sholat berjamaah, imam selalu diikuti oleh makmumnya. Takbir, rukuk, sujud, tasyahud, dan gerakan imam lainnya selalu dipatuhi makmumnya. Sepanjang sholat imam benar, maka harus diikuti makmumnya. Makmum tidak boleh mendahului gerakannya. Artinya, pelaksanaan sholat berjamaah dapat dijadikan teladan. Imam sholat sama dengan ketua kelompok. Perilaku ketua kelompok harus benar dan baik agar diikuti oleh anggotanya. Sedangkan anggota kelompok harus patuh kepada ketuanya. Yang ketiga, tidak marah bila dinasehati. Maksudnya di sini imam sholat harus mau diberitahu kesalahannya. Makmum sholat juga harus mau dan berani memberitahu kesalahan imamnya. Ketika gerakan imam salah, makmum berucap subhanallah. Ketika bacaan imam salah atau lupa, makmum harus membetulkannya. Semua tindakan imam dan makmum tersebut hanya untuk kebenaran dan diikhlaskan karena Allah semata. Begitu pula bekerja atau bermain bersama. Kita tidak boleh gampang marah dan harus saling menasihati. Semua itu dilakukan untuk kebenaran dan karena Allah semata. Yang keempat, suka mengirimkan salam dan mendoakan teman. Setiap sholat selalu diakhiri dengan ucapan salam. Salam adalah ucapan untuk keselamatan, kerahmatan, dan keberkahan bagi orang lain. Dengan demikian, sholat mengajarkan kita untuk saling memberikan salam sesama teman. Apalagi salam juga bisa bermanfaat untuk mendoakan teman. Dengan saling memberikan salam, mendoakan, kamu akan bertambah akrab dengan teman. Yang kelima, menepati janji. Orang yang terbiasa sholat di awal waktu akan pandai mengatur waktu. Ia tidak suka menunda-nunda waktu sholatnya. Sepertinya ia sudah punya janji kepada Allah untuk menjumpainya pada awal waktu sholat. Dengan demikian, orang yang terbiasa sholat tepat waktu
akan selalu menepati janji kepada sesamanya. Dan yang terakhir yaitu memupuk rasa solidaritas. Maksudnya di sini adalah sholat diwajibkan bagi setiap muslim tanpa adanya perbedaan kaya, miskin, laki-laki, wanita, pejabat, rakyat jelata, pintar, bodoh, mukim, safar, sehat atau yang sakit sekalipun. Bahkan tidak ada perbedaan atau penghususan saf-saf sholat di dalam masjid bagi yang datang duluan. Jadi boleh menepati saf-saf terdepan. Ajaran sholat yang demikian itu dapat memupuk rasa solidaritas. Semua jemaah menyatu dalam perasaan hati dan pikiran yang sama. Mereka saling bertemu dan menyapa. Akhirnya mereka dapat saling membantu dalam kebaikan. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut, perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat akan menghindari perilaku tercela. Apa saja di situ? Yaitu satu, suka mengungkit-ungkit pemberian. Sholat yang khusyuk senantiasa mengajarkan keikhlasan, yaitu semua amal hanya untuk Allah. Apabila niat sudah ikhlas, maka tidak peduli dengan penilaian orang lain, tidak mengharapkan pujian atau imbalan, tidak bersedih karena dicaci atau berkurang harta, serta tidak menyebut-nyebut sesuatu yang sudah diberikan, karena dilakukan dengan ikhlas hanya karena Allah semata. Yang kedua, menghindari suka meremehkan teman. Sholat mengajarkan kita mengagungkan Allah dan merendahkan diri di hadapannya. Sholat yang khusyuk akan menyadarkan betapa kecilnya diri kita. Segenap pujian, keagungan, dan kemuliaan hanyalah milik Allah. Oleh karena itu, tidak pantaslah kita meremehkan Allah, meremehkan ciptaan Allah lainnya, termasuk meremehkan teman. Yang ketiga, ingin menang sendiri. Nah, menghindari perilaku ini harus kita hindari, ingin menang sendiri. Siapa yang datang lebih dahulu di masjid, maka ia berhak menempati saf salat terdepan, atau yang ia inginkan untuk yang datang belakangan hanya berhak menempati saf salat yang tersisa. Ia tidak bisa bersikap ingin menang sendiri. Ia tidak boleh menggeser atau meminta jamaah lain pindah ke tempat lain karena akan ditempatinya. Sikap ingin menang sendiri seharusnya dapat dihindari. Dan yang keempat adalah suka mencuri. Tatkala kita membaca doa iftitah di dalam sholat, kita sebenarnya telah berikrar bahwa sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah. Selain itu, sholat sebenarnya akan mencegah kita dari niat perbuatan jahat, termasuk mencuri dan mengambil sesuatu milik orang lain tanpa izin. Yang kelima, suka meminta-minta. Selama sholat, kita sebenarnya telah banyak meminta kepada Allah, baik meminta ampunan, petunjuk, pertolongan, belas kasih, derajat, rezeki, kesehatan, kesejahteraan, rahmat, dan keberkahannya. Maka patut kita meminta-minta kepada selainnya. Maka tidak patut, ya, saya ulang,
maka tidak patut kita meminta-minta kepada selainnya. Sikap suka meminta-minta itu tidak terpuji, apalagi sampai mengemis. Yang keenam, suka berbohong. Orang dapat saja berbohong kepada orang lain, tetapi sebenarnya ia tidak bisa berbohong kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Seseorang yang beriman tentu menyadari dan tidak akan berbohong ketika ia ingat kepada Allah. Maka setiap sholat kita selalu diingatkan, ketika akan berbohong kita akan teringat terhadap pengawasan Allah dan kita akan mengurungkannya. Ya, yang terakhir, suka mengganggu teman. Kita tidak boleh mengganggu teman yang sholat, apalagi sampai membatalkan sholatnya. Kita harus saling menjaga kondisi agar sholat dapat dijalankan secara khusyuk. Apabila kita sudah terbiasa menjaga kondisi yang baik atau tidak suka mengganggu sholat teman, maka kita terbiasa untuk tidak saling mengganggu. Nah, itulah makna perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Selanjutnya kita meranjak kepada pengalaman sholat di rumah dan di masjid. Ayo kita praktekkan. Kalian tulis sesuatu yang berkesan tatkala sholat di rumah, lalu baca di depan kelas. Yang kedua, ayo tulis sesuatu yang berkesan tatkala sholat di masjid, lalu bacalah di depan kelas. Yang isinya, jenis sholat apa saja yang biasa kamu lakukan di masjid, jenis sholat apa saja yang biasa kamu lakukan secara berjamaah dan secara sendirian. Nah, nanti kalian kelompok diskusikan materi yang tadi. Kesimpulan dari materi ini, sholat adalah ibadah dengan cara menghadap kepada Allah secara langsung. Ketika menghadap, itulah kita membaca bacaan sholat. Dengan memahami arti bacaan sholat kita akan menjadi khusyuk dan pikiran kita lebih berkonsentrasi, sehingga ibadah sholat akan mudah berpengaruh terhadap tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga banyak yang mengatakan, jika sholat kita baik, maka baiklah semua amal perbuatan kita. Ya, terakhir, selesai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.